Oke teman-teman, selamat malam. Ini adalah melanjutkan video yang tadi teman-teman ya. Jadi di sini saya akan membahas beberapa saham yang udah saya pilih teman-teman. Ya, saya akan langsung menuju ke bahasan saja teman-teman, saham-saham apa saja yang tadi udah saya lihat ya. Oke, yang pertama adalah saham Adaro teman-teman. Nanti akan saya bikin time codes-nya ya. Adaro akhirnya melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Lanjut lagi naik. Ini barang bener-bener nggak dikasih murah teman-teman. Ini kaitannya adalah dengan harga saham harga batubara teman-teman. Dimana harga batubara itu saat ini kisarannya masih tinggi di 427 ya. Harga batubara masih tinggi. Kenapa? Ya, permintaan batubara juga tinggi menjelang akhir tahun musim dingin. Dan juga karena tingginya harga komoditas energi lainnya sehingga batubara ini menjadi alternatif seperti itu. Jadi harganya masih tinggi, kebutuhannya tinggi, harganya tinggi, dan juga ditambah menjelang akhir tahun biasanya musim dingin seperti itu. Ini adalah pergerakan harga Adaro. Adaro ini sepertinya all time high ya, all time high. Jadi modenya untuk Adaro ini masih buy on weakness ya teman-teman. Semua indikatornya Adaro ini adalah perfect bullish. Jadi MA3 di atas 5, di atas 20 dan di atas MA200. Kita coba lihat pergerakan ya ini secara indikator juga ya walaupun nggak naik terus tapi ini modenya tetap mode tradingan dengan mengikuti indikator nih teman-teman. Ya, dari indikator momentum, dari indikator MACD ini kita bisa ngelihat sebenarnya tidak benar-benar naik terus, tapi pergerakannya adalah naik turun. Artinya memang harga komoditas juga naik turun juga. Teman-teman ngelihat trennya batubara memang masih tinggi, tapi bukan berarti nggak pernah turun, tapi ada sempat turun juga batubara kemarin di 400-an dolar dan ini naik lagi. Dan modenya untuk Adaro ini masih buy on weakness ya teman-teman. Jadi ketika turun dan kita cek harga komoditasnya, memang harga komoditas secara umum masih naik, cuman memang nggak naik terus, jadi naik turun seperti itu. Jadi kondisi market juga bisa naik turun, dipengaruhi oleh regional, dan manfaatkanlah kesempatan ketika regional itu turun untuk mengkoleksi saham-saham ini. Ini kemarin ketika marketnya ngedip juga nggak turun banyak ya teman-teman, nggak turun banyak. Jadi ya kalau kita lihat memang trennya nggak putus ya, trennya ini nggak putus. Artinya ya kita mau cari retracementnya atau apa ya nggak. Kalau secara tren dia kan memang nggak ada tren yang putus. Nah ini dalam weekly aja teman-teman mencari tren yang putus nggak ada. Karena di weekly ya memang sempat kemarin di sini terjadi break trend line yang mana itu akan memberi validitas untuk penarikan Fibonacci, mana tarikan saya dari sini ya. Jadi kemarin sempat turun sedikit aja di ini adalah swing low yang saya ambil ya. Terus ini adalah penembusan trennya sehingga waktu itu kan belum ada ini, kesampingan yang ini dulu karena swing high-nya waktu itu adalah ini. Terkoreksinya Adaro itu sampai di 50 saja kemarin, 50 wajar sih. Baru kemudian lanjut naik lagi, ngelewatin 38, 23 dan lanjut. Suatu tren kalau ya terkoreksi sampai 50 itu wajar ya. Di sini ini wajar. Jadi memang buy on weakness adalah ketika saham ini naik, maka teman-teman memasang Fibo untuk melihat supportnya di sini 23, 38, 50 dan benar nyampe di situ. Karena kuatnya sektor batubara, saham ini akhirnya lanjut naik ya. 2338 dan breakout dari 3718. Targetnya berapa, Pak? Kalau bicara target ini barang naik terus, teman-teman. Tapi kalau mau bicara target ya, kalau saham-saham all time high ini the sky is the limit. Jadi musuhnya adalah orang-orang yang take profit. Kalau target nggak usah bicara target aja, ini the sky is the limit,
Cuman ini harga komoditas. Selama komoditasnya masih ngejos, kebutuhan komoditas masih diperlukan, ya bisa jadi ini saham memang masih naik. Jadi ya pantau aja terus. Dan ini akhir tahun juga saya nggak nyangka juga setinggi ini, karena dulu saya pernah beli Adaro banyak banget di 2000 itu. Tapi ya sudah saya jual semuanya teman-teman ya, seperti itu. Sekarang kita tunggu aja kalau misalkan dia turun seperti itu. Ini dalam daily. Kalau sekarang saya belum bisa menentukan supportnya daily-nya, karena ya ini kan nggak terbentuk swing high-nya kan. Ya kecuali kalau modenya kayak kemarin terjadi penembusan tren seperti ini, kita bisa ambil ininya, ambil swing low, swing high, ada penembusan tren cukup valid. Ini pun trennya kemarin ketembus sebentar aja. Jadi misal pun kita nggak menggunakan Fibo trend juga bisa, Fibonacci base, trend base juga bisa, menggunakan Fibonacci biasa juga bisa. Kemudian Adaro seias kata, bentuknya dengan, Indo Tambang Raya bentuknya seias kata dengan Adaro ya. Tapi dia kan sebelumnya pernah tinggi, jadi kalau ditanya targetnya di berapa ya, lihat aja yang sebelum-sebelumnya, 2011 itu di 57.000. Indo Tambang Raya itu harganya sekarang adalah ketika saya dulu ingat beli barengan Astra, di mana satu lotnya dulu masih 500 lembar. Zaman dulu kalau beli satu lot doang teman-teman, satu lot udah mahal, karena kan berapa itu dulu 40.000 seperti itu kan, 40 sampai 50.000 2011 ya, 2011 saya awal-awal trading dulu. Satu lotnya, harganya kan 50 ribuan ya. Jadi ini siklus dari komoditas memang terasa sekali seperti itu. Ini pokoknya targetnya dia masih ada resistannya seperti itu. Kenaikan penurunnya sama, tetap dilihat dengan pergerakan harga batu bara sendiri. Nah, kalau kita bicara tren koreksi kemarin, ini coba kita lihat dalam weekly. Kesampingkan dulu yang ini ya, kita mau bicara tren. Jadi pada saat kemarin ngedip di sini ya, sama dengan Adaro, jadi koreksinya itu tipis aja ya, dalam kenaikan ini. Koreksinya kemarin kan hanya sampai di 38, lanjut lagi naik dan lanjut lagi ngelewatin 37 sekian. Jadi memang trennya kencang sekali Indo Tambang Raya. Supportnya di berapa Pak sekarang? Kalau Indo Tambang Raya ini kan belum ngebreak ya, jadi supportnya bisa ada di 38.500, 36.750, tapi sepertinya alot untuk turun ya. Ya untuk Arum teman-teman, hari ini terkoreksi lagi, padahal kemarin tuh sempat di 1760-an ya. Bagus, turun lagi. Ini sejak stock split ini saya agak jarang trading di Harum teman-teman ya, karena lebih banyak saya cut loss-nya seperti itu. Jadi sementara mengalihkan ke saham lain dulu. Pergerakannya jadi agak beda lah, nggak, kelincahannya beda dengan yang dulu. Coba kita lihat dulu untuk bid overnya, apakah dia lebih tebel. Iyalah, pasti lebih tebel bid overnya, dan itu menjadi kurang lincah sih menurut saya. Agak beda ya, seperti itu teman-teman, agak ada bedanya dibanding dulu ketika harganya ini di 10 ribuan ya. Ini harga sekarang kan kalau ini misalkan dipindah ke harga yang dulu kan berarti berapa ini? 8 ribuan ya. Iya, ini harga di 8 ribuan ya. Ya sebenarnya ya sudah terkoreksi sih hitungannya untuk Arum ini. 8.000 kan di split 5 ya teman-teman. 1.500 kali 5 7.500. Iya. Udah turun banyak sebenarnya. Kemudian PTBA masih belum ya. Dia dalam tren naik itu kemarin sempat sampai 4.500. Tren naik ini aja teman-teman. Kemudian dia terkoreksi. Koreksinya juga sebenarnya tipis aja, hanya sampai di 38 retracement. 3 hari ini dia koreksi sampai 38 retracement. Ini sudah mulai rebound tapi ketemu resistan 43 ya, 4.300.
Baik teman-teman, kemudian Doid ya. Doid kita gunain trend daily seperti ini. Trend daily, coba kita tarik trend base-nya. Kita coba tarik trend base-nya. Belum sih, kalau pakai ini enggak, belum. Kalau pakai trend base belum, tapi kita gunain Fibonacci biasa aja, yaitu swing high-nya di bulat kuning itu dan swing low-nya di sini. Dimana kalau kita lihat di sini, ini ada resistan di 23, retracement itu di 398. Hari ini di break teman-teman ya. Di breaknya apakah dengan volume? Ya, di breaknya dengan volume. Tapi bagusnya lagi besoknya itu harusnya ada dorongan volume lagi teman-teman. Dorongan volume lagi supaya bisa men-trigger kenaikan yang kencang. Jadi seperti ini harusnya. Jadi Senin dan seterusnya itu bagusnya volumenya dia harus ada tambahan seperti ini supaya bisa mendorong naik lebih tinggi dan men-trigger indikator yang lain seperti ini. Ini kan dari indikator momentum masih berada di bawah 100. Ya dia memang sudah start mesin, cuman istilahnya powernya masih kurang. Jadi untuk bisa naik lagi di bagian sini masih perlu ada dorongan tambahan volume ya, tambahan dorongan volume. Oke teman-teman, kemudian ini yang masih trending ya, ini bumi. Secara volume oke banget ya. Indikatornya juga akhirnya ke-trigger, MACD-nya ke-trigger bagus semuanya. Nah ini juga saya masih punya ya teman-teman, tapi hitungannya ya trading. Karena teman-teman ngelihat volatilitasnya juga cukup tinggi kan. Volatilitasnya juga cukup tinggi, jadi saya untuk bumi ini masih model trading aja. Ini juga belum putus trennya, jadi modelnya adalah buy on weakness dan teman-teman bisa ngelihat pergerakannya kan cukup rutin ya. Ini dalam weekly, coba kita lihat dalam monthly-nya aja seperti ini. Kalau kita lihat monthly-nya dan memang dia masih sempat tinggi banget. Pernah tinggi banget maksud saya. Nah, terus kemudian kita lihat dulu bumi, kita cek dulu. Nah, ini ya pokoknya sebelumnya kan dia sempat tinggi. Resistan sekarang tuh berada di resistan ya. Di kisaran 188 ini resistan. Oke, kalau kita tarik trennya dari 580, pergerakan bumi ini sudah sampai di berapa sih? Coba saya kecilkan dulu. Saya kecilkan dulu teman-teman ya, supaya enak dilihat seperti itu. Ini karena kecil banget, saya nggak bisa ini teman-teman. Saya nggak bisa ngegesernya ini. Ini sepertinya bisa ini coba. Ya ini. Coba kita lihat dulu untuk Fibonya. Pelan-pelan aja. Ya, kenaikan bumi ini di sekitar 160 itu adalah resistan pertama. Fibonya. Kemudian ada 188, 190 itu resistan candle. Berikutnya ada resistan 230 teman-teman. Itu bumi ya. Kemudian BRMS. BRMS itu kenaikannya kemarin itu ketemu 50 retracement dan setelahnya dia konsolidasi. Bahkan tembus di 38 retracement teman. 38 retracement tembus, sekarang sih supportnya di 235. Dalam weekly-nya coba saya lihat dia koreksinya tertahan di kisaran 38 retracement. Sempat overshoot turun sedikit tapi rebound lagi ya. Rebound lagi di atas 38 retracement. Untuk weekly 2 minggu ini sudah sentuh 256 tapi terkoreksi lagi. Kalau kita ngelihat daily-nya ini juga ya saat ini sedang testing support, sepertinya akan testing support di 235. Kemudian kita lihat energi Mega Persada, saya juga trading beberapa hari yang lalu. Ini kalau kita lihat high-nya cenderung turun, tapi kalau supportnya masih flat ya. Harganya saat ini masih nggak mampu melewati 50. Sempat naik di atas 50 retracement. 50 sampai 78 tapi sehari aja terus terkoreksi turun. Jadi di sini kelihatan yang kuat itu ada di 61 retracement adalah merupakan resistan yang kuat dari energi Mega Persada di 287. Itu resistan kuat, tapi di bawahnya ada 270 itu
juga resistan 50 retracement. Kemudian kita lihat juga Dharma Hinwa ini cukup aktif juga akhir-akhir ini teman-teman. Ini masih di bawah 100 pergerakan harganya. Nah ini historiknya juga pernah tinggi. Ya, itu historiknya pernah tinggi seperti ini. Sementara kita lihat aja dulu. Saya dulu pernah trading tapi akhir-akhir ini nggak, cuman ngelihat aja. Udah lama banget nggak, cuman ngelihat aja pergerakannya. Nah kalau kita lihat supportnya dia hari ini 82 teman-teman. Ada 82, berikutnya ada 80-an, 80, 82 itu support. Kemudian di 76 juga support. Oke teman-teman, terus TKIM ya. TKIM ini kalau nggak salah 2 hari yang lalu rilis laporan keuangan ya. Saya sempat melihat beritanya. Laba emiten kertas naik 41%. Ya, laba emitennya naik 41 berapa tadi ya. Nah, kalau kita lihat dalam tren daily ini teman-teman, dari 9.000 itu di Oktober 2021. Baru hari ini dia ngebreak resistan pertama teman-teman. Tapi langsung kenceng dan udah mendekati 38. Nah, teman-teman, closingnya hari ini itu bisa di atas MA 200. Apakah akan lanjut? Kita lihat untuk hari Senin ya teman-teman. Ini 38 atau 38 retracement ini di kisaran 7.250-an ini sudah 2 kali, 3 kali. Cukup rutin cukup sering dites. Jadi 7.250-an ini bisa diperhatikan nanti apakah bisa naik, dan nah ini dorongan volumenya juga luar biasa saat ini. Dan harganya sebenarnya juga sudah bermain di atas 100. Jadi sebenarnya udah niat sih ini. Ini barang sudah niat. Tinggal kita lihat hari Senin teman-teman. Indikatornya udah ke-trigger volume semuanya. Ya, udah bermain di atas 0 MACD-nya, dan juga untuk ini momentumnya juga sudah tertrigger di atas 0, dan ini ada kecenderungan nanjak. Jadi kita bisa lihat momentumnya itu di sini. Nah, momentumnya kan udah merah nih. Ini artinya dia sudah bermainnya udah di atas 0. Nah ini, di sini jelas momentumnya udah bermain di atas 0. MACD-nya bermain di atas 0 ya. Tinggal dorongan volume hari Senin. Perlu tambahan volume supaya ada bahan bakar tambahan untuk naik teman-teman. INKP pun demikian. Tapi kalau INKP ini dari tren yang saya tarik, dia udah, jadi ketika dia kemarin break itu ternyata breaknya juga di 50 retracement teman-teman, di 50 retracement. Dan langsung ke 61. Tetapi di 61 kan di sini ini 50 retracementnya. Terus lanjut ke 61 di sini. Nggak kuat, balik lagi ke 50 dan ancang-ancang lagi, rebound lagi, hari ini break. Dengan volume yang lumayan tinggi, dan juga MA-nya oke, dan momentumnya oke. Jadi karena volume tinggi sudah men-trigger indikator untuk bagus semua teman-teman ya. Kalau seperti ini akan lanjut bagus kalau kenaikan ini didorong oleh volume, karena volume itu adalah bahan bakarnya tren. Kita lihat kalau dalam weekly itu ya baru weekly ini ya, baru minggu ini aja dia bisa ngelewatin 8362. Bisa ngelewati juga 8700. Berikutnya ada resistan 93 teman-teman, 9300 dan 9760. Kemudian BRPT ini kemarin ditanyakan ya, koreksinya ekstrim, ngelewatin atau closing di bawah 38 retracement, sehingga targetnya adalah di 61 retracement. Di 61 retracement udah sampai dan dia rebound. Kalau seperti ini maka target dia, rentang gerak dia itu di sini. Jadi rentang gerak sekarang itu di area 38, 61 sampai 38 retracement. 61 sampai 38 retracement. Jadi terkoreksi di bawah 38 maka targetnya ke 61, atau terkoreksi di bawah
923, targetnya ke 832 kecapai, dan sekarang ketika rebound maka targetnya juga ke 38 lagi. Sementara seperti itu untuk BRPT. Nah, kemudian kita lihat untuk Avia ya. Avia ini kita lihat dulu. Dalam tren naiknya Avia bisa ditarik dari sini juga ya, sampai sini. Bahwa dalam tren naiknya Avia ini break 38, maksud saya sempat sentuh 38 tapi bisa rebound lagi. Jadi sementara bermain di situ. Baru kemudian sekitar berapa hari ini? 7 hari bursa kemarin ngebreak dari 38, beneran ngebreak, breakdown 38 sehingga targetnya ke 61. Ini Fibo sederhana saja teman-teman ya, ketika satu barang terkoreksi di bawah 38, tidak kuat closingnya, tidak kuat di bawah 38 di sini, maka target dia akan ke 61. Udah kecapai dan udah mulai rebound, jadi sementara ya resistannya jelas di berikutnya di 820 tapi targetnya di 382. 850 targetnya. Kemudian ABMM tapi udah bergerak ya. ABMM udah bergerak. Ini kalau kita lihat dari tren dia turun. Jadi ABMM ini dari sini, ini adalah swing high dia. Ini swing low dia, dan dia udah dah naik ya. Resistan pertama di 23 lancar, tapi ada koreksi. Maksud saya ada retest, baru break lagi ya, seperti ini. Break lagi 3850. Nah, ini ketemu 50 retracement. Umumnya orang take profit di situ. Langsung retracement ke 38, sebentar konsolidasi, nge-break lagi. 50, 61, hampir sampai 100. Apakah didorong volume? Ya, ada dorongan volume, ini cukup oke. Lebih bagus lagi kalau volume ini lanjut. Ketika ada dorongan volume, indikatornya masih langsung oke semua teman-teman. Tapi kalau biasanya kalau nggak ada volume, indikatornya walaupun naik akan lemah. Indikatornya juga nggak ke-trigger untuk naik, sehingga biasanya kenaikan itu sesaat aja. Terus kemudian games teman-teman. Jadi ceritanya ini kan kalau dilihat di berita-berita itu ABMM kan membeli games ya, akuisisi saham games. Jadi gamesnya juga ikut naik. Nah, ini kita bisa ngelihat trigger volumenya kenceng. Trigger volume di gamesnya kenceng ya. Langsung men-trigger indikator juga. Jadi indikatornya langsung bagus, volumenya bagus ini ya. Terus kita lihat dulu untuk ininya, pergerakan harganya udah nggak kelihatan ya. Coba ya di sini juga dia masih banyak, masih ada candle sebelumnya sih 8.500, 9.650 untuk monthly-nya. Weekly-nya juga sama, kelihatan wong datanya sama. 8.600-an, 9.600-an. Ya, kalau sekarang dia ada resistan di 86, 96, sama hitungannya itu. Ya, setelah ngebreak langsung lanjut. Tapi sepertinya ini kalau dilihat nggak ada berita, sepertinya mungkin juga banyak yang nggak tahu kalau ini akan bergerak ya teman-teman. Karena kalau ngelihat rapetnya kondisi seperti ini, kalau saya udah skip. Seperti itu. Jadi ya kalau nggak di mix berita kadang gitu. Makanya saya nggak ikut. Ya ini kan nggak tahu cerita. Ya sebenarnya tahu sih berita akuisisi games itu. Tapi saya kurang tertarik seperti itu. Di samping juga saya nggak di depan monitor terus kan. Jadi ketika ada ngebreak tuh nggak ikut saya. Nah ini kesaring juga tadi. Kenapa kesaring? Hill. Tapi ini jelas sih ketemu resistan 50. Jadi sementara saya hanya bisa bilang dia sampai di 50 retracement, terkoreksi sampai 38. Kemudian saya kumpulkan ya teman-teman untuk saham banking, itu BNI ini dia berhasil sampai di resistannya. BNI ini kan sempat agak lelet di sini. Terus ini udah lanjut lagi sih seperti itu. Ini bulan apa kemarin? April itu kan sempat koreksi.
April sampai Juli kemarin kan turun sampai 72. Jadi dari 99 sampai 72 dalam kan. Kalau kita lihat ini kan ada penembusan tren ini. Saya hapus semua aja deh. Tren turun ini terjadi break trend ya. Jadi valid Fibo-nya. Nah, kita lihat kenaikan sekarang tuh sampai di berapa. Nah, sekarang BNI masih mampu lagi di atas 50. Jadi 8750 berikutnya ada 61,8 itu 8870 itu resistan. Oke sih, bisa mampu di atas 50 retracement. Kemudian Bank Mandiri teman-teman ini juga sama resistannya di 9070-an. Ya, ini saham-saham ini ngejos semuanya, saham-saham big cap banking ini hitungannya ngejos semuanya. Indonesia deflasi kemarin. Biasanya memang seperti itu ya. Kalau terjadi deflasi, saham-saham banking big cap-nya bisa lanjut naik karena memang yang terpengaruh utamanya itu adalah saham-saham big cap banking. Jadi ya ini angin segar untuk saham-saham big cap banking dan Astra harusnya. Terus kemudian juga saham-saham yang terkait properti. Tapi utamanya memang ke saham big cap banking ya. Ke banking maksud saya seperti itu. Kemudian BRI juga sama teman-teman. BRI juga rebound juga. Tapi kalau kita lihat BRI itu resistannya ada di 4467. Jadi memang dia rebound. Nah, kita udah bersihin yang di sini karena di istilahnya dia udah rebound seperti itu kan. Kita coba tarik yang tren lama. Nah, ini nanti di sini ada 50 retracement 4470-an. Ini resistannya BRI. Nah, penting ini ya. Kemudian BCA. BCA ini ya hitungannya udah sampai lagi kan ke trennya lagi. Ya, kita lihat dulu sekarang. Koreksi tren besarnya hanya sampai 50 retracement, terus dia lanjut naik lagi. Nah, kenaikan ini kalau kita lihat dari tren turun kemarin, ini kan sudah hampir sampai lagi ke atas lagi. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dalam ini. Nah, ini trennya juga bagus banget pokoknya ini juga BCA ya. Koreksi kemarin memang sampai di 50. Ini weekly ya teman-teman, weekly. Jadi ini cukup lama. Koreksi weekly itu di bulan Juli kemarin. Sampai 50 lanjut naik lagi. Ini luar biasa juga barang ini. Ini model-model beli terus merem ini teman-teman. Kita lihat BTPS kok masuk ya. Oh, BTPS masuk karena memang chartnya cukup bagus ya. Ketemu resistan. Nah, ini tren. Coba karena dia naik, kita coba lihat di sini. Tren kenaikannya udah sampai di berapa? Udah sampai di atas 50 teman-teman. Jadi targetnya bisa kita naikkan. Target berikutnya sih di 32. Coba kita tarik trennya apakah ada yang ketembus. Ya, bisa kita gunakan tren ini teman-teman. Tren ini bisa kita gunakan karena terjadi penembusan. Jadi sementara target dia di 3260. Kemudian kita lihat Arto ya. Arto banyak request soalnya. Arto masih belum teman-teman. Ini dia di kisaran support ya. 8100-an itu support Arto. 8100-an support Arto. Nah, ini dalam tren yang lebih besar coba. Ini sepertinya lebih enak dilihat. Dalam tren yang lebih besar. Tren turun Arto. Nih coba kita lihat ya. Tren turun Arto. Oke, kita hapus dulu deh. Arto itu kenaikan kemarin sampai 38 tapi nggak kuat turun lagi. Ya, sekarang memang berada di support dia. Berada di support dan kita lihat ini kan sebelumnya sempat turun. Ya masih berada di bawah sih teman-teman. Belum ada kenaikan. Karena memang big cap bankingnya juga pada naik ya. Biasanya kalau Arto GoTo ini kalau dia naik pengaruh ke bursanya cukup kenceng. Kalau dari hafalan saya biasanya agak berkebalikan seperti itu pergerakannya. Kemudian Indofood teman-teman. Indofood
laporan keuangannya eh ini ya, profitnya turun ya. Tapi terus kemarin langsung turun juga, terus malah rebound hari ini. Apakah karena memang banyak yang ngantri ini barang teman-teman? Jadi ketika turun tuh malah dijadikan apa ya istilahnya? Ya diantri seperti itu, dibeli. Jadi kalau kita tarik dari tren nih, saya ambil dari tren mana ini? Oke, ini ya jelas nggak bisa. Jadi ini betul. Jadi kenaikan kemarin sampai 61 weekly ya teman-teman. Terus penurunan saat ini itu sampai di 23 retracement teman-teman. Tapi sudah mulai ada rebound lagi dari daily-nya. ICBP juga demikian, turun dalam 3 hari udah balik lagi teman-teman, luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat kayak Indofood ini di sini area demand ya. Jadi sepertinya ketika rilis laporan keuangan ini yang nggak biasa pegang Indofood, udah buang barang, tapi yang memang membeli untuk dividen seperti itu masih ini. Atau bisa pula orang pada nge-short teman-teman. Oh di short dulu deh, jual barang sendiri baru diambil di bawah. Jadi beli sekian lot di 6.500, jual dulu. Belum untung besar, belum rugi besar dijual dulu, di buyback di bawah. Jadi terjadi selisih antara beli sekian lot di 6.500, dapat duit berapa, dibuang, di short dulu, baru short barang sendiri ya, jual barang sendiri, baru di bawah di buyback dengan nominal yang sama pasti dapat lot yang lebih besar. Teknik trading itu. Sama juga di Indofood mungkin seperti itu. Kino masih di dasar ya teman-teman. Nah Sido sekarang, Sido memang sempat bertahan di sini cukup lama, tapi ngebreak, saya sempat cut loss juga sedikit aja. Terus turun, ini dia di bawah juga masih konsolidasi, masih belum jelas kapan akan bergerak. Oke, ini MAPI ke scan juga tadi. Ya dia naik, weekly-nya juga. Oh weekly-nya ini weekly-nya ada trend channel ya. Trend channel, terus ya kenaikan kemarin itu dalam tren ini dia ada koreksinya masih kecil aja, tapi weekly ini dia rebound dari maksud saya dia terkoreksi hampir ke 38, supportnya di 950, tapi per weekly candle ini rebound. Kalau kita lihat di daily seperti ini, sebenarnya untuk bentuk candle seperti ini saya kurang begitu suka karena agak rapet ya. Karena ini ada permintaan juga untuk bahas MAPI, jadi nggak apa-apa saya bahas juga. Jadi itu aja ya teman-teman, 30-an saham pilihan bahasan saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.